Lan kelan asmane Allah sing Rahman. Wa Rahim lan kelan asmane Allah sing Rahim. Dai bil ihsani kang langgeng sifat apiane atau kang langgeng apiane. Alhamdulillah mongko tes kabehane puji lillahi kagungane Allah. Sifat Allah al-qadimi zat ingkang qadim, ingkang dhisik, al-awwali ingkang pertama. Al-akhiri ingkang tanpa akhir. Manane akhiru tanpa akhir. Al-baqi kang selawase lawas bila tahawulin kelan tanpa perubahan. Semua salatu mengkonuli ta rahmat azim wassalamu sarmatan halis selawase lawas ala nabi kang kanjeng Nabi. Kemudian disifati khairiman yaiku api-api wong. Khairiman yaiku api-api wong qad wahada kang teman-teman nglakoni tauhid sapa man. Qad wahada kang teman-teman nglakoni tauhid sapa man. Ya adifin jenenge alif lit itlaq jadi karena nazuman untuk mengakhiri not kasih nopo alif ikut alif tasnya andai kan ndak nazuman ya wahada tambah nopo alif wa alihi lan keluargane kanjeng Nabi lan sahabat Nabi waman lan wong tabi'a kang anut sapa man niku tabi niku darurat syair namanane tetep waman lan wong tabi'a kang anut sapa man sabila dinil haqqi ing dalan agama sing hak oleh anut ghairu mubtadiin hale ora wong sing bidah. Pokoknya kalau nanti di luar seperti bacaan saya itu darurat syair darurat syair. Waman nan wong tabi'a kang anut sapa man sabila dinil haqqi ing dalan agama sing hak ghairu mubtadiin kang ora bidah. Wa ba'dulan sause sholawat salam to hamdalah basmalah sholawat salam fa'lam mongko ngerti sira. Kowe ngerti diwujubil ma'rifati lan wajibe ma'rifat kenal Allah. Carane kenal Allah bi amin wajibin yaiku mengenali barang wajib, sifat wajib lillahi maring Allah. Wajibin tegese isrina tegese 20. Jadi ini wajibin isrina tegese 20 apane sifatan sifat. Terus dimulai fawal mongko te Allah maujudun dat sing wujud. Bahkan wajibil wujud napa? Wajibil wujud. Qadimun tur dat sing dhisik. Bakin turdat sing selawase-lawas. Mestine bakin lan ini darurat sih mestine kan bakin kang selawase lawas. Mukhalifun tur bedani. Lil khalqi maring makhluk oleh bedani bil itlaqi kelan mutlak. Terus kalau terang nang terus di antara sifatnya Allah sing pokok niku pokoke maujud ya sing terkenal wujud. Ya cara berpikir kita tentu gampang ya, gampang terus gamblang. Mulane dawuh para nabi, "Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum." Di syarat seorang nabi itu satu, kalau meyakini kebenaran itu benar-benar bayyinah. Bayyinah itu cetha welo-welo, tidak mengalami keraguan apapun dan tidak ada syak apapun, tidak ada gamang apapun, tidak ada pembanding apapun. Jenenge apa? Bayyinah. Iku kowe roh srengenge ning tengah siang, ini jenis apa? Bayyinah, sejelas-jelas. Misalnya begini, lalu bukti kalau Allah wujud itu apa? Ya gampang tadi, misalnya alam ini kadung wujud, apa? Alam ini kadung wujud. Kowe menginjak bumi, ya kamu menginjak bumi, terus di bawah langit, terus ada pepohonan, ada matahari, ada macam-macam. Nah tentu ini butuh penyebab. Nah penyebabnya itu apa? Ya sesuatu yang pasti wujud karena ketiadaan, ya nama ketiadaan atau nihilisme itu la yu'assiru syai'an wa la yakhluqu syai'an. Tentu ketiadaan itu tidak boleh yang menjadi awal. Kowe kaya wong komunis, wong PKI, cara berpikiran alam ini diciptakan oleh tekaan kebetulan. Berarti kalau alam ini wujud, kemudian sebelum wujud dimulai dari ketidakwujudan atau ketiadaan, berarti malah saraf kan. Ketiadaan menciptakan kewujudan. Jadi kan aneh, barang ora ono nyiptakno barang sing ono. Wong ora ono itu sesuatu yang la yu'athiru syai'an. Yang namanya penihilan atau ketiadaan tentu tidak menjadi penyebab apapun, Bang. Tidak menjadi apa? Nah, kalau penyebab apapun pasti berstatus wujud. Karena wujud ini wujud prima atau wujud absolut oleh ulama disebut wajibil wujud. Paham ya? Ini jenenge. Nah, kalau kamu bertauhid gini berarti secara gamblang terus iman sing sah, enggak mungkin teragukan oleh apapun.
Ya, jadi syaratnya para ulama apa kul ini ala bayyinatin min rabbi. Jadi harus bayyinah. Nanti disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi orang kafir atau orang musyrik siapa saja tidak akan menerima Islam sehingga mereka mendapat penjelasan yang otoritatif. Penjelasan bayyinah itu sangat akurat, sangat otoritatif, sangat valid. Ya caranya tadi, ya seorang lagi dulu misalnya PKI atau komunis geruan itu kan kalau ngajari anak-anak komunis kan, ayo anak-anak merem, jaluk permen ke Tuhan. Setelah minta nggak dikasih, berarti Tuhan nggak ada. Minta berguru terus dikasih, berarti yang ada berguru. Itu kan satu kamuflase, satu bohong-bohongan. Sebenarnya dibodohi dah cilik bang. Tapi kalau kita berpikir cerdas tadi, alam ini kadung wujud, nah, nah butuh penyebab karena nggak ada sesuatu tanpa sebab. Nah penyebabnya harus kamu yakini sesuatu yang wujud, bang. Karena nggak mungkin penyebab sesuatu yang tidak wujud. Makanya pertama yang dikenalkan oleh ulama sifat Allah adalah zat yang wujud. Karena wujudnya Allah itu absolut, terus oleh ulama bahasa Arabnya disebut wajibil wujud. Jadi nggak mungkin alam ini dimulai ketiadaan itu nggak mungkin. Karena kalau ketiadaan nggak mungkin jadi faktor sesuatu yang wujud. Makanya disebut fawahu mawjud. Nah, kalau iman kamu sudah seperti itu, jenenge ini ala bayyinatin min rabbi. Soal orang lain nggak apa-apa, waktu tidak tumpi. Silahkan PKI kalau nggak percaya, silahkan komunis kalau nggak percaya nggak masalah. Sementing kita sudah ala bayyinatin min rabbi. Jadi yang penting kita benar-benar iman itu alal bayyinah. Makanya disebut fa'alam annahu la ilaha. Jadi iman itu harus bil ilmi, kuat gitu. Ya, kita harus yakin karena tadi nggak mungkin alam ini didahului ketiadaan. Nggak mungkin al-adamu yasbiku mawjudan. Nanti kalau al-adam dulu berarti wujud ini diciptakan oleh al-adam. Tentu nggak mungkin kan, namanya wujud pasti diciptakan sing super wujud. Nah, super wujud itu jenis wajibil wujud. Meskipun setelah itu kita berhenti, mesti berhenti ya tinggal ngopi, tinggal santai. Namun nak buat pikir terus sama lama was-was, nopo. Jadi harus berakhir di situ. Tapi kan tetap ada bayyinah, nopo. Tadi misalnya putuskan bahwa nggak mungkin ketiadaan menciptakan sesuatu yang wujud. Jenis ketiadaan berarti tidak mungkin jadi faktor, jadi penyebab. Qadim ya tentu ya, karena Allah yang wujud, yang pertama tentu berstatus qadim. Bagian karena dia super maka akan abadi, kan otomatis kan pencipta itu super. Kalau super kan nggak bisa dikalahkan apapun. Kalau nggak bisa dikalahkan apapun tentu dia nggak ada yang bisa merusak. Akhirnya bagian apa? Bagian abadi. Terus mukhalifun khalqi karuan ya, karena makhluk semua fana. Tentu Allah tidak akan serupa makhluk, nanti kena sifat apa? Fana. Maka imun. Lalu Allah itu dat sing jumeneng. Mesti jumeneng berdiri sendiri tanpa butuh yang lain. Jadi meskipun Allah bikin aras, bikin kursi itu ya Allah ada sebelum kursi. Allah bikin aras ya Allah ada sebelum aras. Jadi wujudnya aras yang butuh Allah, bukan wujudnya Allah yang butuh aras. Karena Allah ada lebih dulu. Artinya Allah ada sebelum ada aras dan Allah ada sebelum ada kursi. Berarti apa kalau mengatakan Allah ada sebelum aras? Jadi wujudnya aras butuh Allah, tapi Allah tidak butuh aras. Soal Allah bikin ya bikin saja, kayak Allah bikin langit bumi ya mau bikin ya bikin aja, tapi tidak ada apa makna butuh. Paham ya? Tidak harus dimaknani butuh, ya memang nggak butuh. Kalau ciptakan ya ciptakan saja. Jadi boleh. Ini untuk Allah dan sing semuge. Semuge mana ini nggak butuh yang lain. Wawahidun dan dat sing siji. Karena Allah manggar siji. Wahayun dan dat sing urip. Qadirun terdat sing kuwasa, sekaruan bisa menciptakan langit bumi bukti kuwasa. Muridun terdat sing kersane. Artinya menciptakan langit bumi memang Allah menghendaki, bukan kebetulan apa? Kan kalau manusia itu ada sesuatu yang diciptakan dia tidak bisa, cuma kebetulan. Misalnya gini, kamu bisa mendorkan dua gelas atau dua benda keras, misalnya besi sama besi kamu benturkan. Kamu itu hanya bisa melakukan pembenturan. Tapi suara yang diciptakan itu tidak kamu yang menciptakan. Allah lah yang punya seni menciptakan benda keras ketemu keras itu melahirkan bunyi. Kamu sendiri kan nggak bisa menciptakan itu, kamu hanya benturan. Itu beda dengan Allah. Semua yang terjadi di alam raya ini Allah berkehendak. Tidak
kebetulan. Memang didesain Allah seperti itu. Alimun terdat sing pirsa bikuli saen lan apa wae. Ya tentu Allah tahu apa yang mau diciptakan. Samiun terdat yang mendengar. Basirun terdat ingkang melihat. Soal mutakalimun terdat ingkang memberi petunjuk. Mutakalim masih mana nih sing ngendikan. Karena ngendikannya Allah itu tidak sama dengan ngendikannya para makhluk. Ulama ngendikan mutakalim artinya apa? Allah akan memberi petunjuk apa saja yang dikehendaki. Karena maknanya mutakalim itu menunjukkan. Jadi misalnya Zaid ditanya Umar, mana arah pandangan? Terus kemudian Zaid menjelaskan arah pandangan. Dia ngomong itu maknanya menjelaskan apa? Dia ngomong itu maknanya menjelaskan. Makanya ketika ulama mengatakan kalamullah itu tidak berubah huruf, tidak berubah suara, tapi tetap itu maknanya menjelaskan apa? Menjelaskan. Hanya artinya ada sesuatu yang menunjukkan. Di maknanya mutakalim itu pokoknya Allah menunjukkan. Di maknanya ngendikan itu apa? Memberi penjelasan. Soal caranya terserah pengiran. Innal kalam ala fil fuadi. Yang namanya kalam itu orang pasti paham. Jadi usah semuanya al-kalam itu ta'alumnya bedal apa? Memberi petunjuk. Lahu tetap ke Dewa Ta'ala sifatun dari berbagai sifat. Lahu tetap ke Dewa Ta'ala sifatun dari berbagai sifat. Sabatun kang itu tanpa dimungkang jadi urut atau sifat sabah. Jadi aku dimulai katus tenggaruman lagi. Pertama itu wujud kita bertokoh pola pada isi yang mungkin sisa. Wahdanya kudrat ilmu hayat sama kalam sudah sampai situ aja. Itu kan sifat ma'ani ya. Apa sifat ma'ani? Kemudian di isim fa'il kan sifat ma'nawi ya, tinggal membentuk sifat apa? Isim fa'il. Jadi penting iman itu kalau warai ya. Iman itu harus bayina, jelas welo-welo. Kayak tadi, siapapun yang punya kecerdasan, meskipun kecerdasan paling minimal, tetap tahu yang namanya barang wujud itu harus diciptakan oleh yang wujud. Tentu wujud yang pertama harus berstatus super atau absolut. Makanya kita sebut wajibil wujud. Kalau kamu sudah iman seperti itu, maka kokoh. Sehingga pertama yang dikenalkan oleh ulama, Allah itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Kenapa begitu ya tadi? Inna fi khalqis samawati wal ardi satrusih. Kalau alam raya ini kadung wujud, tentu butuh penyebab. Dan penyebab itu pasti tidak nihilisme, tidak ketiadaan. Penyebab itu pasti wujud. Dan wujud karena pertama super. Oleh orang Arab atau ulama disebut wajibil wujud. Nah, iman seperti ini namanya sudah iman sing an ilmin apa? Iman an ilmin, iman yang karena ilmu. Yang sudah makomnya disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau tidak seperti ini namanya iman karena taklid, karena ikut gudak-guduk. Nah, ini iman yang gudak-guduk ini diterima tidaknya mukhtalaf alaih. Ada ulama yang mengatakan diterima dan mengatakan. Nah, tentu kan resiko seperti itu Pak. Resiko. Maka kita iman sing kul ini ala bayyinatin min rabbih. Ada